Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jazani Rizali Firdaus dari jurusan Asuransi Syariah 2C. Saya di sini akan membuat video presentasi dari tugas mata kuliah, yaitu pengantar ilmu ekonomi mikro. Pola kegiatan perekonomian. Kegiatan perekonomian saat ini telah berkembang cukup pesat, mulai dari kegiatan ekonomi yang dilakukan sampai kepada corak kegiatannya. Beberapa sistem perekonomian yang ada saat ini, seperti sistem ekonomi pasar yang dikombinasikan dengan ekonomi campuran, dipraktikkan oleh beberapa negara maju seperti Amerika dan negara-negara Eropa. Pola kegiatan perekonomian pun saat ini telah berkembang dengan pesat. Apabila kita perhatikan corak perekonomian negara maju, maka tidak ada satu negara pun yang menghasilkan seluruh kebutuhannya di dalam negeri. Setiap negara hanya menghasilkan produk yang dapat dihasilkan dengan efisien. Sistem perekonomian. Secara garis besar, sistem ekonomi di dunia ini dibagi menjadi tiga, yaitu sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi campuran, dan sistem ekonomi terpusat atau terpimpin. Sistem ekonomi pasar adalah perekonomian yang kegiatan dalam perekonomian tersebut sepenuhnya dikendalikan oleh interaksi pasar, yaitu interaksi antara pembeli dan penjual yang ada di dalam pasar tersebut. Dalam pola perekonomian ini, harga dan permintaan sepenuhnya ditentukan oleh pasar. Sementara itu, pola ekonomi campuran adalah pola kegiatan ekonomi pasar yang dicampur dengan pola ekonomi perencanaan terpusat. Sedangkan sistem perekonomian terencana adalah sistem perekonomian yang seluruh kegiatannya diatur oleh pemerintah melalui perencanaan yang terpusat. Sebagian besar negara di dunia ini menggunakan dan mempraktikkan sistem ekonomi campuran, yaitu sistem ekonomi pasar yang disertai dengan campur tangan pemerintah dalam bidang-bidang yang dianggap penting. Perekonomian pada umumnya berkembang dalam tiga fase. Pertama, fase perekonomian subsistem. Perekonomian subsistem merupakan perekonomian di mana kegiatan ekonomi hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Pertukaran barang jarang terjadi, meskipun ada dilakukan dengan cara barter atau menukarkan barang dengan barang. Fase berikutnya adalah perekonomian uang. Dalam fase ini, ada sistem perekonomian telah menggunakan uang sebagai alat tukar. Dalam perekonomian yang menggunakan uang bisa berjalan jika terdapat barang yang diperjualbelikan di pasar, di mana pihak yang membutuhkan barang dapat menukar dengan sejumlah uang yang dimiliki. Pola kegiatan perekonomian uang dan spesialisasi. Suatu perekonomian yang menggunakan uang dalam kegiatan perekonomian sebagai perantara disebut perekonomian uang. Dalam perekonomian, uang memiliki ciri-ciri seluruh masyarakat menggunakan uang sebagai perantara dalam kegiatan perekonomian. Penggunaan uang sebagai perantara memungkinkan mereka melakukan spesialisasi. Kebaikan spesialisasi. Adanya spesialisasi merupakan salah satu ciri perekonomian modern. Spesialisasi akan semakin tinggi jika perekonomian semakin modern. Spesialisasi diperlakukan dalam perekonomian karena beberapa hal sebagai berikut. 1. Mempertinggi efisiensi penggunaan faktor produksi. Dengan adanya spesialisasi, seorang pekerja akan dipekerjakan sesuai dengan keahliannya. Ini berarti suatu negara tidak perlu lagi menghasilkan seluruh barang yang dibutuhkannya. Negara cukup berspesialisasi dengan kegiatan yang paling menguntungkan sehingga penggunaan faktor produksi menjadi lebih efisien. 2. Mempertinggi efisiensi produksi. Skala ekonomi akan tercapai pada saat peningkatan produksi menghasilkan biaya yang lebih rendah. Biaya produksi tidak akan meningkat sebesar peningkatan produksi. Ini berarti rata-rata biaya produksi akan semakin menurun. 3. Mendorong perkembangan teknologi, spesialisasi memperluas pemasaran barang hasil produksi untuk jenis dan kondisi tertentu. Berarti jumlah barang harus ditambah dengan cepat, sehingga jumlah produksi harus tingkatkan lebih cepat. Pelaku kegiatan ekonomi. 1. Sektor rumah tangga. Sektor rumah tangga merupakan pemilik faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Sektor rumah tangga menyediakan tenaga kerja, tanah, dan berbagai faktor produksi yang dibutuhkan oleh
oleh sektor perusahaan. Pendapatan yang diterima oleh sektor rumah tangga akan digunakan untuk dua kebutuhan. Pertama, pendapatan tersebut akan digunakan untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkan yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Kedua, pendapatan yang diterima akan digunakan untuk ditabung. Ini merupakan kelebihan pendapatan yang tidak dikonsumsi oleh rumah tangga. 2. Sektor perusahaan. Perusahaan adalah sebuah organisasi atau badan hukum yang digunakan oleh seseorang atau kelompok untuk menghasilkan barang dan jasa. 3. Pemerintah. Ini adalah badan usaha pemerintah yang bertugas mengatur kegiatan ekonomi, yang termasuk di dalamnya adalah departemen yang ada dalam pemerintahan, bank sentral, badan penanaman modal, dan badan lainnya. Sirkulasi aliran pendapatan. Sirkulasi aliran pendapatan adalah suatu visualisasi dari kegiatan ekonomi yang menerangkan bagaimana aliran uang dan aliran barang bersirkulasi dari dan kepada pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi dalam perekonomian terdiri dari rumah tangga yang merupakan pemilik faktor produksi. Sirkulasi aliran pendapatan hanya akan terjadi antara rumah tangga dan perusahaan saja. Dalam perekonomian yang lebih besar, di mana negara menjadi salah satu pelaku kegiatan ekonomi. Hal ini membuat kegiatan ekonomi menjadi lebih kompleks. Negara hadir dalam kegiatan ekonomi dengan melakukan dua kegiatan. Pertama, pemerintah melakukan kegiatan investasi, terutama investasi sektor publik seperti membuat jalan, pendidikan, dan barang publik lainnya. Kedua, pemerintah juga melakukan kegiatan konsumsi, yaitu membeli barang untuk kegiatan operasional pemerintahan. Dalam perekonomian yang lebih maju, kehadiran perbankan menjadi sangat penting, yang menjadi perantara pelaku ekonomi. Perbankan menjadi perantara sektor rumah tangga yang kelebihan uang dengan sektor perusahaan yang membutuhkan pembiayaan. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah yang paling besar. Di samping itu, pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat dan sektor perusahaan. Subsidi kepada masyarakat dan sektor perusahaan, perekonomian yang lebih kompleks atau perekonomian terbuka, di dalamnya terlibat sektor luar negeri. Kegiatan yang dilakukan adalah sektor dari impor. Kegiatan ekspor akan memberikan pendapatan bagi negara, sehingga setiap negara akan berusaha mendapatkan net ekspor bernilai positif. Mekanisme pasar. 1. Pasar dapat memberikan informasi yang lebih tepat sebelum melakukan kegiatan produksi. Pengusaha harus menentukan terlebih dahulu jenis barang yang akan dihasilkan yang memberikan keuntungan yang besar. 2. Memberikan rangsangan dalam kegiatan usaha. Perubahan yang terus terjadi dalam pasar seperti perubahan pendapatan, pertambahan ukuran pasar, dan pertambahan permintaan akan memberikan dorongan yang besar bagi pengusaha untuk meningkatkan kegiatan ekonominya. Ketiga, mendorong kegunaan faktor-faktor produksi secara efisien. Dalam mekanisme pasar, harga faktor produksi ditentukan oleh pemerintah dan penawaran, oleh permintaan dan penawaran. Penentuan harga dipengaruhi oleh permintaan dan kelangkaan faktor produksi tersebut. Akibat dari harga yang diatur oleh permintaan dan penawaran, maka pengguna faktor produksi akan berusaha menggunakan faktor produksi yang dimilikinya dengan hati-hati dan lebih efisien. Keempat, kebebasan yang tinggi bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Dalam ekonomi pasar, setiap orang bebas melakukan kegiatan ekonomi tanpa ada tekanan dari siapapun. Perekonomian pasar memiliki beberapa kelemahan, diantaranya 1. Kondisi ekonomi tidak stabil. Mekanisme pasar tidak berhasil membawa perekonomian pada pertumbuhan yang teguh. Kondisi ekonomi akan naik turun dan pemerataan sulit terwujud. Fluktuasi dalam pertumbuhan ekonomi akan sangat merugikan masyarakat. Dalam kondisi seperti ini diperlukan campur tangan pemerintah dalam mengatur kegiatan ekonomi. Kedua, kebebasan akan menindas golongan yang lemah. Persaingan yang sangat tidak sehat menjadikan kelompok yang memiliki kapital yang besar akan selalu mendapatkan keuntungan. Ketiga, dapat menimbulkan monopoli. Beberapa perusahaan raksasa akan menguasai perekonomian. Mereka memiliki kekuasaan yang besar di pasar sehingga dapat menentukan harga secara berpihak. Keempat, tidak dapat menyediakan beberapa jenis barang secara efisien. Masyarakat membutuhkan beberapa jasa tertentu yang tidak dapat disediakan oleh pasar.
dikarenakan membutuhkan biaya yang besar dengan hasil yang kecil seperti jalan raya, rumah sakit, transportasi, dan lain-lain. Kelima, menimbulkan eksternalisasi yang merugikan perusahaan, seringkali menggunakan sumber daya yang disediakan oleh alam secara gratis dan menimbulkan akibat yang buruk kepada masyarakat. Eksternalitas menggambarkan perbedaan antara keuntungan pribadi dengan keuntungan sosial. Memproduksi dengan efisien berarti mendapatkan keuntungan pribadi yang maksimal, sehingga mengabaikan keuntungan sosial. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.